Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kita dari mata pelajaran Platform as a Service yang berjudul Analisis dan Implementasi Load Balancer dan Clustering. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, saya Atwa Khalila Ramadhani, presensi 4 sebagai manajemen clustering dan manajemen load balance. Saya Atia Hanifah, presensi 12 sebagai node 1. Saya Faradila Syifa Nur Aini sebagai node 2. Jadi latar belakang dari proyek akhir ini yang berjudul analisis implementasi load balancer dan clustering adalah di era digital, performa aplikasi sangat penting untuk kepuasan pengguna. Masalah umum seperti bottleneck server dan database menyebabkan respon lambat. Solusinya adalah menerapkan load balancing dan database clustering untuk mendistribusikan beban dan memastikan data tersedia secara konsisten. Selanjutnya kita masuk pada bagian spesifikasi VM yang digunakan. Yang pertama ada VM load balancer, jumlah VM-nya yaitu 1, CPU-nya 2 core, RAM-nya 1 GB, operating sistemnya yaitu Debian 12, software-nya yaitu Hproxy atau NIS untuk distribusi beban aplikasi. Terus selanjutnya yang kedua ada VM server aplikasi. Yang pertama yaitu jumlah VM 1 atau 2, bisa 1, 2, atau 3 sesuai total VM di kelompok. CPU-nya 2 core per VM, RAM-nya 1 GB per VM, operating sistemnya yaitu 12, software-nya aplikasi utama yang akan dijalankan. Selanjutnya yang ketiga yaitu VM database cluster, jumlah VM-nya yaitu 1 atau 2, disesuaikan agar total VM dalam kelompok tetap 3 sampai 5 VM. Selanjutnya CPU-nya yaitu 2 core per VM, RAM-nya 1 GB per VM, operating sistemnya itu Debian 12, software-nya MySQL, Galera Cluster, bisa diinstal di 1 VM untuk demo atau lebih kalau total VM mencukupi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian topologi. Di sini kami menggunakan 3 server, yaitu server utama sebagai server Hproxy atau load balance, serta 2 server berikutnya sebagai server yang menerima permintaan dan melakukan yang namanya data clustering. Jadi yang pertama di sini kami telah melakukan uji coba menggunakan load balance. Untuk itu saya akan menjelaskan apa itu load balance. Jadi load balance itu merupakan teknik mendistribusikan permintaan layanan dari klien ke beberapa server yang bertujuan supaya tidak ada satu server yang kelebihan beban. Load balance ini memiliki 4 teknik, yaitu round robin, list connection, dan IP hash. Dan untuk percobaan kali ini kami telah menggunakan teknik round robin, di mana sebelum menggunakan load balance hasilnya menunjukkan bahwa rata-ratanya yaitu 125,41 milisecond dengan minimum respon 7,48 milisecond serta medianya 114,5 milisecond. Dan setelah kita melakukan load balancing menunjukkan rata-rata sesudahnya yaitu 265,4 milisecond dengan minimum respon 25,58 milisecond dan median respon 195,16 milisecond. Nah, jika website memiliki beban trafik yang berat atau permintaan tinggi, load balance ini sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan agar data atau permintaan dari klien akan didistribusikan secara rata ke beberapa server. Jadi tidak akan terjadi penumpukan permintaan di satu server saja. Kemudian di sini kami juga melakukan uji coba dengan iteration 200, selanjutnya iteration 500, 1000 dan 2000. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang clustering. Jadi clustering adalah teknik untuk menggabungkan beberapa server atau node untuk menjadi suatu kesatuan sistem yang logis. Jika manfaatnya itu jika salah satu node atau servernya turun atau down, itu dia akan tetap berjalan dengan melarikan request ke server lain atau node lain. Jadi kita melakukan percobaan menggunakan K6 di beberapa iterations. Saya akan menjelaskan di iteration 100. Oke. Di sini di awalnya itu kita bisa lihat di request duration-nya. Jadi di rata-rata responnya itu menurun. Yang awalnya tanpa clustering itu dia dari
265,4 milisecond. Dengan menggunakan clustering dia hanya membutuhkan waktu 163,5 milisecond. Selanjutnya untuk minimum responnya juga menjadi lebih rendah. Tanpa clustering dia membutuhkan waktu kurang dari sekitar 25,58 milisecond. Dengan clustering dia hanya menggunakan waktu 8,33 milisecond. Untuk median responnya menjadi lebih kecil juga, dari yang awalnya 195,16 milisecond. Dengan menggunakan clustering dia hanya membutuhkan waktu 39,4 milisecond. Artinya sistem dapat menangani permintaan paling ringan dan lebih cepat. Jadi kesimpulannya, load balancing dan clustering sama-sama penting untuk membangun sistem yang handal dan scalable. Dengan menerapkan keduanya sesuai kebutuhan, kita bisa memastikan layanan tetap berjalan dengan baik meskipun trafik tinggi atau ada kegagalan dalam server. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.